Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market turun. Ya, jadi penurunan yang tadinya saya pikir terjadi hari Selasa ternyata dilanjutkan di hari Kamis, dan ini sama-sama anomali ya, dua kali anomali. Anomali hari Selasa, dia membuat low lebih rendah dari sebelumnya nih. Biasanya nih aturannya, kalau ada open di atas open sebelumnya, aturannya dia akan mengejar high dan meninggalkan low. Tapi hari Selasa ini anomali. Dia bikin low di bawah low sebelumnya. Dia tidak mengejar high lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi tetap masih hijau, masih bullish. Anomali seperti ini dilanjutkan, biasanya berpengaruh juga di hari berikutnya. Ini ada anomali down. Jadi dia dibuka lebih tinggi daripada open sebelumnya, tapi dia mengejar low. Ya, sebelumnya dia sudah mengejar high, kemudian mengejar low, dan close-nya pun masih hitungannya di bawah. Hari ini tentu opennya di bawah open sebelumnya. Hukumnya harusnya mengejar low, tapi pagi ini masih di atas, dan itu on roll biasa ya namanya market. Ketika open di bawah open sebelumnya, biasanya dia naik dulu untuk membuat busur, kemudian dia turun. Nah, kejaran turunnya memang di sini. Tapi untuk detailnya saya buat di 1 jam. Nah, mulai kan. Antennya mulai panjang-panjang untuk 1 jam. Jadi dimulai di sini jam 6. Kita lihat pada sebelumnya ini boleh dibilang kalau dari 1 jam market Amerika boleh dibilang sideways. Tidak ada tren yang terlihat jelas. Nah, makanya Asia tidak terlalu mengikuti Amerika. Dan kebiasaannya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika open di bawah open sebelumnya, maka kecenderungannya dia naik dulu, baru kemudian turun. Nah, level-levelnya ini ada supply baru di sini antara 500. Sebenarnya bukan 500 persis ya, tapi saya lebih percaya 500 karena 500 juga psikologi level. Sampai ini di sini adalah 94. Tapi ini yang kecil. Kalau kita lihat bawah lagi, nih ada yang lebih kuat lagi di dasar zona supply. Zona demand ya, ralat. Ini zona demand. Artinya jika ada harga-harga di situ, maka para buyer akan segera memakan. Sehingga kemungkinan balik naik lagi kayak gini ya. Balik naik lagi. Kalau ini ditarik mundur kan juga kelihatan memang ada zona di situ. Seharusnya naik dikit. Nah. Oke. Nah, ketika nanti ternyata benar di koreksi turun, maka zona berikutnya adalah di antara ini 7980 ya, anggap aja 80 sampai 71. Ini menjadi zona demand di mana ketika muncul harga di situ akan disamber, dimakan oleh para buyer. Loh Pak, kenapa ini bukan? Ya tetap saja ada buyer yang beli di sini, tapi buyer besar dan yang lebih perhitungan akan menunggu di bawah. Loh Pak, nanti kalau nggak jadi ke bawah kan rugi, nggak jadi buy. Ya cara berpikir buyer besar nggak kayak gitu. Dia melihat kesempatannya, bukan wah ini rendah nih beli. Belum, nanti yang kayak gitu kan karena FOMO ya. Wah udah rendah nih beli. Padahal masih ada peluang turun lagi. Dan untuk 1 jam memang sudah overbought. Wajar jika nanti ada penurunan ke angka-angka ini. Jadi seperti yang saya sampaikan untuk hukum keseimbangan,
sebelum ada penurunan dia ada kenaikan dulu, ancang-ancang dulu, busur dulu. Dan biasanya dilakukan di sesi Asia sampai Eropa, sesi Amerikanya target. Hanya saja nih, ini kan kita nggak cuma ngomong satu time frame ya, daily ya, tapi kita juga ngomong time frame lain. Untuk time frame weekly, ini seharusnya sudah masa target. Karena ini sudah Kamis nih, jadi waktunya target. Nah, targetnya untuk weekly ini adalah timing up, artinya dia akan mengejar naik. Demikian juga ini akhir bulan, timing up, mengejar naik ya, walaupun target bulanan sudah kecapai ya, sudah ada high bulanan yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, tapi untuk weekly kan belum. Jadi masih ada peluang besar hari Kamis atau Jumat ini market akan berlanjut naik. Untuk kalender ekonomi hari ini seperti biasa, setiap hari Kamis ada jobless claim jam 19.30, continuing jobless claim diperkirakan naik tipis dari 1.863.000 menjadi 1.870. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik tipis dari 236.000 menjadi 248.000. Ya nggak tipis ini sudah 12.000 soalnya. Kemudian initial jobless claim diperkirakan justru tetap dari 232.000 menjadi 232. Tetap ya ini. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Penurunan emas kemarin memang lebih dikarenakan dolar dan imbal hasil dari treasury itu naik. Ya, kemarin-kemarin dolar memang sudah oversold, jadi waktunya balik naik. Hanya saja nih, ini kan dekat pengumuman The Fed ya, September, karena ada pengumuman The Fed yang kemungkinan akan menurunkan suku bunga. Jadi wajar kalau nanti dolar juga melemah, sementara emas akan naik sebagai safe haven. Lanjut jam 19.30 ada Gold Trade Balance bulan Juli diperkirakan turun dari minus 96,8 billion menjadi minus 97,1 billion. Nah ini dagangnya kalah dagang terus, tapi ya mereka yang cetak duit sih yo. Kemudian GDP growth rates quarter on quarter diperkirakan naik dari 1,4% menjadi 2,8%. Jadi sekali lagi peluangnya hari ini memang ada peluang lanjut koreksi. Jadi ini naik dulu kemudian lanjut koreksi, atau jika dia target ke sini ke angka ini all time high ya, ada supply di sini mulai di 2526 sampai all time high di 2531 ada supply, di mana ada orang buy di situ langsung dimakan sama seller. Ingat ya, buy itu kekuatan untuk naik, sell kekuatan untuk turun. Kok gitu Pak? Iya, kalau kita sell dulu kan berharap harga akan turun, atau kita sell untuk taking profit berarti kan sudah untung. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.